dari Surabaya.com yang bikin. Apa Bang Oki? Dongeng dari Surabaya.com, teman-teman. Cobalah yang berkelas dikit ya kalau menuduh itu dongeng. Itu kan sebuah sekolah ya, bikin sebuah cerita dongeng. Ya, terus dari Surabaya.com yang mengangkatnya. Gimana sih Bang Oki? Bang Oki, kalau kau mau tuduh dongeng, lalu siapa katamu ya sejarawannya yang menyaksikan atau mencatatkan tentang masalah Abraha? Christian Robin salah satunya. Nih ya, kalau kita lihat ya banyak artikel-artikel yang dapat kita buka ya, sejarawannya nih Abdul Muthalib kan sejarawan juga. Makanya saya bilang siapa saksinya ya Abraha, Abdul Muthalib salah satunya. Lalu yang di luar Makkah siapa? Christian Robin yang melakukan penelitian. Kan di sini dapat kita buka nih ya. Tuh, Anda bisa juga tonton di YouTube ya, bagaimana semuanya diceritakan. Oke? Sejarawan mana? Christian Robin ada. Terus Bang Oki ya, tadi Anda mengatakan ya tentang masalah zombie Kudus belum terjadi. Mau saya cium Bang Oki ini. Kau baca ke bawahnya Bang Oki. Jangan kau ngibul ya, ini belum terjadi. Baca ke bawahnya. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi. Dan di situ ada banyak perempuan yang melihat, yaitu perempuan-perempuan mengikuti Yesus dari Galilea. Siapa aja? Di antaranya terdapat Maria Magdalena. Udah terjadi zombie Kudus tuh ya. Nih, ya zombie Kudus tuh salah satunya ketika Yesus disalib, saksinya Maria Magdalena katanya kan gitu. Yang saya tanya mana sejarawannya? Ya sejarawan mana yang menyaksikan zombie Kudus ini bangkit? Karena di sini yang melihat ya salah satunya yang mengikuti Yesus waktu disalib, waktu zombie Kudus itu terjadi ya Maria Magdalena ya, dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak dari Zebedeus. Udah terjadi ya, udah terjadi itu zombie Kudus. Kau bilang belum terjadi. Ngaco, buktinya saksinya ada. Sekarang sejarawannya mana? Sejarawan mana yang menuliskan ada ya, ada orang-orang yang bangkit dari kubur? Coba jelaskan. Jelaskannya. Oke, jangan ngeles lagi belum terjadi. Ini udah terjadi kawan ya. Nah, itu dulu. Kau nggak baca bawahnya sih ya. Alasannya itu belum terjadi. Dibantah kitabmu sendiri kan? Sebentar. Noise siapa Ustaz ya? Enggak. Silakan ini Pak Ustaz. Oke, teman-teman, kita langsung jawab ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Ada yang menarik yang habis ini saya harus bahas ya teman-teman ya. Saya harus bahas. Habis ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Itu. Teman-teman Kristen, di Matius pasal 27 ayat 51, ayat 51 itu ya, 51 52 itu adalah peristiwa yang belum terjadi. Tapi ayat 53 ke bawah itu adalah peristiwa saat penyaliban Tuhan Yesus. Betul, saya tidak menyangkal itu. Tapi dari peristiwa bait suci Allah itu terbelah dua, itu adalah ciri-ciri yang disampaikan Tuhan Yesus pada hari kiamat nanti. Ciri-ciri akan mendekati hari kiamat itu. Bait suci Allah itu terbelah dua. Itu adalah peristiwa yang belum terjadi Pak Ustadz ya. Tapi dari ayat 53 dan seterusnya Pak Ustadz, itu peristiwa saat penyaliban Tuhan Yesus. Saya paham ayat itu dan saya membaca ayat itu ya. Jadi Pak Ustadz mau paksakan gimana pun, Pak Ustadz mau paksakan gimana pun, sejarah memang belum terjadi. Apa yang saya mau tunjukkan belum terjadi itu ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz bertanya sama saya, sejarawan mana yang pernah naik ke bulan, saya tidak bertanya itu tadi. Di awal narasi Pak Ustadz, api di dasar laut itu kan sesuatu yang sains. Yang saya tanya dengan Pak Ustadz tadi, sejarah sains mana yang menuliskan bulan itu pernah terbelah? Itu yang saya tanya, bukan sejarawan. Sejarah sains mana, sains yang mana menuliskan kalau bulan itu benar-benar pernah terbelah?
Kan itu peristiwa besar. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz bawa-bawa Christian Robin. Pak Ustadz, kalau bawa AI, nih ya, Pak Ustadz harus baca sampai ke bawah. Jangan atasnya doang dong. Nggak bagus itu. Oke, ini kan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ya data yang Pak Ustadz bawakannya. Kita baca di bawahnya teman-teman. Jadi Robin memisahkan antara inti peristiwa sejarah invasi Abraha dengan elemen mujizat burung ababil yang ia anggap sebagai bagian dari narasi keagamaan. Bukan apa Pak Ustadz? Pak Ustadz sini lihat. Bukan fakta sejarah. Selamat datang di kebenaran. Dibaca sampai habis dong, pelan-pelan ya. Jadi Christian Robin atau Robin memisahkan antara inti peristiwa sejarah invasi Abraha dengan elemen-elemen mujizat burung ababil yang ia anggap sebagai bagian dari narasi keagamaan. Bukan fakta sejarah literal yang bisa diverifikasi secara empiris melalui catatannya. Selamat datang di kebenaran. Banyak catatan sejarah yang menuliskan tentang peristiwa burung ababil. Banyak. Christian Robin, baca dong kesimpulannya. Christian Robin itu apa yang disimpulkannya. Jangan cuma atas yang dibaca, bawahnya nggak dibaca. Saya ulangi pelan-pelan, saya bacakan biar kita paham teman-teman. Jadi Robin memisahkan antara inti peristiwa sejarah invasi Abraha dengan elemen-elemen mujizat burung ababil yang ia anggap sebagai bagian dari narasi keagamaan. Bukan fakta sejarah literal yang bisa diverifikasi secara empiris melalui catatannya. Selamat datang di kebenaran. Itu Christian Robin menyatakan itu Pak Ustadz. Ya, terus yang mana lagi? Nah, ketika Pak Ustadz tadi mengatakan, masa bawa data dari Surabaya, terus Pak Ustadz ngomong gini, sekolah bikin cerita dongeng. Lah itu judulnya dongeng ceria. Saya cuma membaca apa yang tertulis. Saya tidak melebih-lebihkan. Emang saya menafsirkan? Yang saya tanya Pak Ustadz, peristiwa burung ababil itu yang ketika dia membawa batu, itu mana fakta sejarahnya? Pak Ustadz bawa Christian Robin. Christian Robin sendiri mengatakan tidak bisa diverifikasi karena itu adalah literasi keagamaan. Jangan baca atasnya, bawahnya tidak dibaca. Itu. Tolong Pak Ustadz jawab. Sains mana yang menuliskan kalau bulan itu pernah terbelah? Pak Ustadz tadi kan bangga dengan sains di opening statement Pak Ustadz. Ada api di dasar laut. Sekarang saya tanya, sains mana yang menuliskan kalau bulan itu pernah terbelah? Silakan Pak Ustadz Yusufei jawab. Sebentar ya teman-teman ya. Tanding ulang. Oke, teman-teman, rupanya Bang Oki kagak ngerti yang saya tanyakan sejarawan mana yang naik ke bulan untuk meneliti. Kan kayak gitu. Karena yang diminta adalah catatan sejarahnya mana. Berarti kalau catatan sejarahnya, berarti sejarawan yang menuliskan, kan gitu. Kalau sejarawan yang menuliskan, sejarawan mana yang pernah naik ke bulan? Aduh, dari catatan sains kata Anda. Nah, orang sains mana yang pernah ke bulan? Coba tunjukkan sama saya. Ya, orang sains mana yang pernah ke bulan? Kalau kata Anda Neil Armstrong itu meneliti bulan atau mau ke bulan? Ya. Apakah Neil Armstrong itu memutari bulan gitu setiap sudut bulan? Nah, itu yang saya tanya, orang sains mana yang pernah ke bulan? Siapa yang pernah sampai? Kalau alasannya Neil Armstrong, apakah Neil Armstrong itu meneliti bulan keseluruhan? Coba saya tanya, coba jawab dulu ya. Sejarawan mana atau orang sains mana yang pernah ke bulan? Oke? Karena kan Anda minta sejarahnya.
Nah terus ya tentang permasalahan ya Raja Abraha. Baca dong dari Robin tadi kata Bang Oki. Bacanya lain dari situs dari AI teman-teman ya. Tapi Bang Oki kagak baca kontribusi Robin. Kalau saya mau kayak gini juga. Kontribusinya apa? Analisis Profesor Christian Robin, sejarawan, dan timnya memberikan bukti. Ya, ada buktinya. Arkeologis dan epigrafis yang memperkuat ya histori ini. Rupanya nggak baca keseluruhan ya. Kalau membantah Christian Robin apa tuh kontribusinya? Kan kayak gitu juga. Anda nggak menampilkan website apa yang Anda baca. Anda hanya menampilkan AI. Saya pun juga bisa kalau kayak gitu. Kontribusinya apa? Membuktikan kontribusinya kata Robin historis ini betul. Kayak gimana? Kalau dipisahkan antara sejarah dan agama ya boleh gitu. Tapi kan terbukti gitu. Ada historisnya, ada penelitian dari dia. Tuh kontribusinya. Oke? Dibantah Robin sendiri kau Bang. Terus juga ya Bang Oki. Nih tentang masalah kata kamu ya tadi ayat 51 ya 51 dan 52 itu belum terjadi. Lihat dulu kalau kayak gitu kawannya. Berarti kalau Bang Oki ya teman-teman tidak mengakui ini telah terjadi, berarti Yesus tidak tersalib ya. Karena belum terjadi berarti penyalipan Yesus kan. Kan katanya di sini kalau kita lihat Yesus mati ya. Yesus mati sampai ayat 50. Ya, 50 Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Berarti belum terjadi ini ya, belum terjadi. Belum terjadi Yesus mati. Karena kata Bang Oki 51 dan 52 ini ya belum terjadi kata Bang Oki. 53-nya lagi sudah terjadi. Ini kayak gimana? Cuma 2 ayat yang belum terjadi, semuanya terjadi satu perikop teman-teman. Ini macam mana sih? Ilmu dari mana Anda ngambil ini belum terjadi? Sedangkan di sini cerita rentetan dari kematian Yesus. Kalau Anda mengatakan ini belum terjadi, ya berarti ya Bang Oki, Anda keluar aja dari Kristen. Berarti Kristen ya mengatakan bahwa Yesus belum tersalib. Kalau kayak gitu. Karena di sini cerita dari penyalipan Yesus, ya. Dan setelah Yesus berteriak, lihatlah tabir suci terbelah 2, kan kayak gitu, dari atas sampai bawah. Terjadilah, ini aja terjadilah, udah terjadi, ya 51 nih. Terjadilah gempa, ya, dan bukit-bukit terbelah. Ini bukit mana juga yang dibelah, Bang Oki, ya? Bukit mana yang dibelah? Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, telat pula Yesusnya bangkit. Kalau Anda mengatakan ini belum terjadi, Yesus itu kan udah bangkit, kawan. Kacau, belum terjadi dari mana udah terjadi, ya. Saya minta sejarahnya nih, yang udah terjadi ini mana, sejarawan mana yang menuliskan ada zombie kudus yang masuk ke kota Kudus, silakan. Aduh. Oke, teman-teman, sebentar ya. Berarti udah jam 8 ini Pak Ustadz, saya 2 kali lagi ya? Ya, Bang Oki, boleh nih tanggapan akhir. Saya nggak bertanya lagi juga. Habis itu closing, habis itu saya closing akhir. Enggak, berarti saya 10 menit ini, Pak Ustadz 5 menit. 10 menit, ya. Jawab, habis itu closing 5 menitnya gitu. Habis itu saya closing 5 menit juga, silakan. Silakan. Ya teman-teman, ketika Pak Ustadz memaksakan Matius pasal 27 itu sesuai apa yang Pak Ustadz pikirkan, ya sudah. Saya sudah katakan dari awal tadi dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Dari awal saya sudah katakan Pak Ustadz, saya tidak bisa menunjukkan apapun sesuatu yang belum terjadi. Saya tidak bisa tunjukkan Pak Ustadz, karena itu ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal 27 itu. Betul, itu juga ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Terus Pak Ustadz memaksakan saya harus ikut masuk ke dalam narasi Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tokoh sains mana yang pernah meneliti bulan? Kita tunjukkan datanya. Ya,
Sebentar ya teman-teman ya. Penerbangan antariksa Apollo NASA membawa 12 astronot ke bulan antara 1969-1972. Para masa astronot ini semua merupakan insinyur, pilot, uji, dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, sering dianggap sebagai tokoh sains. Pak Ustadz ngerti nggak arti sains itu apa? Ya, orang-orang yang menggeluti dunia sains itu apa? Itu makanya saya tanya, ada nggak catatan sainsnya kalau bulan itu terbelah? Ada nggak Pak Ustadz? Itu yang saya tanya sama Pak Ustadz di SUPI. Nggak ada Pak Ustadz tanggapi. Terus Pak Ustadz bawa-bawa Christian Robin. Ingat Pak Ustadz, yang Pak Ustadz menyalahkan saya membawa data AI. Pak Ustadz pun pakai data AI. Gimana sih? Saya pakai AI membantah nggak boleh, tapi Pak Ustadz menunjukkan Christian Robin pakai AI. Kan nggak apple to apple namanya. Pak Ustadz boleh modal AI, saya bantah pakai AI nggak boleh. Berarti cuma Pak Ustadz yang boleh, saya nggak boleh pakai AI gitu. Pokoknya kalau saya yang pakai AI boleh, kalau dibantah pakai AI itu nggak boleh. Pak Ustadz menunjukkan Christian Robin loh Pak Ustadz. Itu kan tulisan di atasnya AI tadi Pak Ustadz. Pakai AI juga. Kenapa saya disalahkan pakai AI? Saya kan apple to apple. Pak Ustadz pakai AI, saya pakai AI. Ya kan? Itu. Oh iya, ngomong-ngomong, kok nggak ditanggapi ya teman-teman ya? Masalah Allah belanja tadi ya, itu tuh nggak ditanggapi loh tadi loh. Aku sampai lupa karena kita terlalu fokus dengan cerita Raja Abraha. Raja Abraha yang saya tanya itu bukan Raja Abrahanya loh Pak Ustadz. Ingat ya, itu yang saya tanya dengan Pak Ustadz itu bukan tentang cerita Raja Abraha menyerang Ka'bah, tetapi cerita burung ababil itu yang membawa batu itu loh. Itu kan peristiwa besar. Ada nggak Pak Ustadz yang menuliskan itu? Cerita burung ababilnya itu yang saya tanya sama Pak Ustadz di SUPI dari tadi itu ya. Nah kalau kami di dalam iman Kristen Pak Ustadz ya, kalau kami di dalam iman Kristen, apapun pertanyaan Pak Ustadz, kami itu orangnya ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Jadi jelas Pak Ustadz, itu kalau Pak Ustadz memaksakan. Matius pasal 27, sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ciri-ciri hari kiamat nanti itu sudah, Tuhan Yesus sudah mengatakan ciri-cirinya Pak Ustadz. Bait suci Allah itu terbelah dua. Itu adalah peristiwa yang belum terjadi Pak Ustadz. Itu yang mau diceritakan di dalam Alkitab. Itu memang di dalam ayat itu ada cerita juga penyaliban Tuhan Yesus. Tapi Pak Ustadz harus lihat konteksnya. Yang mana peristiwa yang belum terjadi, mana peristiwa penyaliban Yesus. Itu ada dua peristiwa Pak Ustadz di dalam satu ayat itu. Di dalam satu perikop itu diceritakan dua. Itu dari awal saya sudah jelaskan. Kalau Pak Ustadz memaksakan, ya saya mau jawab apa? Saya mau berdusta gitu. Ya nggak boleh dong berdusta. Ya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya kan berasal daripada si jahat. Itu Pak Ustadz. Nah, nanti tolong Pak Ustadz tanggapi ya. Nanti tolong Pak Ustadz di SUPI tanggapi cerita tentang bukan sains mana yang menuliskan tentang bulan itu pernah terbelah. Itu kan peristiwa besar. Pak Ustadz di awal narasi Pak Ustadz bangga dengan sains. Ada api di dasar laut. Itu adalah bukti kalau agama kami menggunakan logika. Tapi giliran ditanya sains mana yang menuliskan bulan terbelah, Pak Ustadz lalu nggak mau pakai sains lagi. Gimana? Di awal Pak Ustadz membanggakan tentang sains, ditanya tentang sains, Pak Ustadz udah nggak mau pakai sains lagi. Tadi awalnya bangga, ada bumi di dasar laut, bahkan secara sains itu dibenarkan. Itu. Tapi ditanya masalah sains, Pak Ustadz nggak mau, lari kemana-mana. Itu. Sebentar ya. Oke, closingnya nih Bang ya. Aku 5 menit ya closing statement ya, Pak Ustadz ya. Oke. Sebentar, nunggu waktunya dulu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Iya teman-teman, shalom ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tap-tap layar, yang udah typing. Terima kasih banyak, yang udah menabur. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, makanya saya katakan teman-teman, berbicara tentang sejarah, jangan berbicara dengan orang Kristen. Ya, kalau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, jangan berbicara dengan orang Kristen.
Karena orang Kristen itu kuat sekali tentang sejarahnya. Dan kami itu selalu menggunakan akal kami. Makanya seperti saya sampaikan tadi, data primer saya itu adalah Alkitab tentang Tuhan Yesus. Itu adalah data primer. Nah, dari mana kita bisa membuktikan kebenaran cerita yang di dalam Alkitab ini? Ada nggak sih sejarawan yang menuliskan tentang Tuhan Yesus? Ada, Flavius Josephus. Jadi itu kami menggunakan logika kami ketika kami membaca sejarah. Kami tidak modal imani saja. Itu, kami tidak modal imani saja. Makanya di dalam iman Kristen, yang pertama, ketika kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan, tidak sekedar iman buta. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tidak sekedar iman buta. Tetapi kami juga menggunakan akal kami. Karena apa? Ketika kami menggunakan akal kami percaya kalau Yesus ini adalah Tuhan yang benar. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami? Apakah membawa perubahan, dampak di dalam kehidupan kami? Jelas. Itu ya. Nah, terkait pertanyaan dari Pak Ustadz Yusupei tadi yang saya sudah jawab semua, saya tidak boleh nyebrang lagi nih teman-teman ya. Karena saya closing statement. Itu. Jadi tentang Tuhan Yesus menangis, berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Secara kemanusiaan, betul Tuhan Yesus mengalami apa yang kita alami. Rasa lapar, rasa haus, kelelahan, sedih, menangis. Itu dirasakan secara kemanusiaan. Ya. Karena apa? Berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan di dalam Matius pasal 27. Mungkin teman-teman Kristen sudah paham ya. Di situ ada dua peristiwa, teman-teman. Ada peristiwa yang belum terjadi dan ada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Itu. Nah, yang ditanyakan itu adalah peristiwa yang belum terjadi, teman-teman. Itu sebenarnya kalau saya mau asal-asalan, baca aja ayat selanjutnya. Itu ada Maria Magdalena yang melihat peristiwa itu, tapi yang dilihat Maria Magdalena di situ bukan peristiwa orang-orang kudus itu, tetapi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Mau saya buktikan, kalau saya mau jawab ngawur itu gampang. Misalnya di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-56, di antara mereka ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Kalau saya mau mengatakan itu menjadi saksinya gampang. Itu. Tapi yang mereka saksikan itu adalah penyaliban Tuhan Yesus. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya, bukan peristiwa tabir bait suci Allah itu terbelah. Itu ada dua peristiwa yang berbeda di dalam satu perikop itu. Makanya kita harus pahami. Ketika membaca Alkitab itu kita harus benar-benar menggunakan hikmat kita supaya kita boleh mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, buat teman-teman Kristen, terima kasih banyak untuk support dan dukungannya melalui tap-tap layar, melalui typingan. Terima kasih yang sudah membagikan live ini, yang sudah menabur, terima kasih banyak. Teman-teman yang mengambil kesimpulan, ya, teman-teman semua yang mengambil kesimpulan, agama mana yang bisa dibuktikan menggunakan logika, agama mana yang tidak bisa dibuktikan menggunakan logika. Kita coba gunakan logika kita dalam beragama, tapi yang terpenting dari semua itu teman-teman, 2026 ini ayo terima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ayo di 2026 ini kita terima Tuhan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup supaya kalian penuh damai sukacita di dalam kehidupan kalian ya teman-teman ya. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak orang percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristen itu ketika kita menggunakan logika bisa, menggunakan sejarah bisa, menggunakan iman bisa. Kenapa kami selalu percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dibuktikan menggunakan Alkitab, Alkitab menuliskan. Dibuktikan mengenai sejarah, sejarah menuliskan. Dibuktikan dengan logika, logika masuk akal untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Yusupei. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Silakan Pak Ustadz Yusupei, closing statement. Oke. Bentar ya.
Ya, di closing statement ini teman-teman saya tidak nyebrang lagi, tidak bertanya lagi kan kayak gitu, tapi ambil kesimpulan. Nah, beberapa literasi tadi ya udah dijelaskan oleh Bang Oki ya, itu Anda simpulkan gitu, masuk akal atau enggak kan kayak gitu. Terus ada literasi yang perlu saya tanggapi dari penelitian yang ke bulan tadi, tidak ada meneliti bulan terbelah kan kayak gitu. Terus untuk masalah burung ababil, tanggapan saya katanya Christian Robin pakai AI. Lah, yang di awal tadi kan saya ada tuh menunjukkan beberapa literasi, beberapa website tentang masalah cerita yang diteliti oleh Christian Robin gitu. Anda bisa ulang videonya nanti gitu ya. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Saya hanya menekankan sesuai dengan yang dikatakan oleh Bang Oki. Mari kita menggunakan akal. Mana yang bisa dibuktikan dengan akal dan mana yang tidak bisa dibuktikan dengan akal. Gini cerita sesuatu itu pasti dapat kita buktikan. Kalau satu perikop ya, apalagi Bang Oki kan di kitabnya itu perikop, tidak mungkin lah satu disisihkan satu tidak kan gitu. Itu adalah satu kesatuan dari ceritanya kan kayak gitu setahu saya. Ya kalau seperti itu ya belum terjadi. Kalaupun belum terjadi, maka sebenarnya saya ingin bertanya dengan Bang Oki, kalau seperti itu mana bukti pakunya Yesus, terus kan tiang salibnya Yesus, kan kayak gitu. Cuma sudah waktu habis, saya hanya menanggapi saja dan tidak bertanya lagi. Silakan Anda menilai sendiri. Teman-teman semuanya, yang jelas ya Tuhan kita ya di dalam diskusi ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menangis ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti Tuhan yang bisa menangis. Itu saja. Ikuti Tuhan yang kuat, yang tidak menangis, tidak menyesal gitu ya kawan-kawan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikuti apa yang diturunkan kepada Nabi. Nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim. Kan gitu. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Terus kalau kita membaca juga Quran surah Al-Baqarah ayat 119 ya, inna arsalna kabil haq, kami mengutus Nabi Muhammad itu dengan kebenaran ya teman-teman. Dan kalau kita membaca juga di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, sesungguhnya jalan yang lurus ya, jalan menuju Allah yaitu adalah jalannya Nabi Muhammad yang lurus, maka ikutilah jalan beliau. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi yang pasti-pasti aja ya, yang pasti-pasti menjamin ya keselamatan ya, menjamin kita, contoh ya, Allah menjamin umat Islam masuk surga kan gitu. Di dalam Quran surah Maryam 72, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzarudz zalimina fiha jisiyya, dan Allah menyelamatkan umat Islam dan membiarkan orang kafir di neraka kan gitu. Yang pasti-pasti aja ada ayatnya gitu. Terus juga Nabi Muhammad menjamin umat Islam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Maka dari itu ya teman-teman, udah jalannya lurus dan berjanji ya menjamin keselamatan, jangan mengikuti yang katanya juru selamat tapi ternyata tidak selamat dan tidak ada jaminannya kan gitu. Itu aja sih ya, bukan framing ya teman-teman. Silahkan mari kita berpikir ya. Dalil sudah saya paparkan ya. Terus jalannya seperti apa sudah dipaparkan. Maka dari itu, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu tidak mikir? Apa kamu nggak punya akal? Akal ini adalah yang diberikan Allah untuk mencerna mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Ya, teman-teman semuanya ya, saya berterima kasih kepada Bang Oki. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada kosakata yang menyinggung gitu ya. Karena apa? Kita di waktu diskusi ya memang kita harus berantem gitu. Tetapi setelah kita diskusi ya kita berteman gitu ya teman-teman. Kalau Bang Oki mau ke Banjarmasin, ayo kita makan. Nah, satu meja, boleh gitu. Nggak ada permusuhan sebenarnya. Kita hanya menuturkan apa dari keagamaan kita, bukan berarti kita harus gontok-gontokan gitu ya, berantem di dunia nyata, enggak. Jadi seperti itu. Terima kasih Bang Oki ya atas diskusinya malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang di luar agama Islam yang menyaksikan di tempat Bang Oki. Semoga ya diskusi saya dengan Bang Oki ini menjadi asbab hidayah untuk Anda semuanya dan penambah pengetahuan untuk Islamnya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Islam. Selamat malam untuk kawan-kawan Kristen ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Yusuf Edi. Sama-sama. Sebentar ya. Izin pamit dulu ya Bang ya. Ya silakan Pak Ustadz, diputus Pak Ustadz. Oke.